dari yang ringan. Mulai dari yang ringan ya. Yang ringan ya tentu kecemasan yang tidak berkepanjangan. Dan mulai pada malam hari ini kita masuk ke inti dari pelajaran kita di setiap hari Selasa. Kita sudah mulai mengenal apa sih gangguan kesehatan mental itu. Kita mencoba untuk memahami bagaimana kita mengatasi tantangan kesehatan mental kita. Bagaimana kita mencoba berdamai dengan gangguan yang kita alami dan juga berusaha untuk mencari akses pertolongan, bantuan. Apakah dari keluarga terdekat kita, apakah dari teman-teman kita, atau lewat teman, lewat saudara kita, akhirnya mempertemukan kita dengan para profesional kesehatan mental. Bisa psikiater, psikolog, konselor, ada yang caregiver, ada social worker, bahkan mungkin adalah para pendeta kita, gembala sidang kita, yang di mana para gembala sidang itu juga mempelajari, di sana ada pastoral psikolog. Jadi artinya kita bisa berdiskusi, hanya terkadang ada rintangan ya, ada barrier lah pada saat kita mau mencoba berdiskusi dengan para gembala sidang kita. Nah, dalam hal ini ada sebagian orang yang memilih untuk diskusi sama keluarga dekat, kemudian profesional kesehatan yang tidak begitu mereka kenal. Apapun yang dipilih, disinilah tugas kita sebagai keluarga untuk bisa mengarahkan saudara-saudara kita, keluarga kita, sehingga tidak berlarut-larut. Permasalahan yang dihadapi saat ini karena terlalu lama. Ada yang sesudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan saya punya ponakan yang jauh ya, ponakan dari kakak saya, kakak ipar saya, yang akhirnya sulit untuk disembuhkan. Dia mengidap schizofrenia. Dan ini saya juga punya dari keluarga, satu marga suami saya, yang dia dibiarkan menganggap akan sembuh sendiri, dan akhirnya sekarang yang menjaga juga mengalami schizofrenia. Hal-hal seperti inilah yang kadang membuat kita miris, membuat kita mau menangis gitu ya. Kalau di awal itu akan semakin segera memperoleh bantuan, maka akan segera sembuh. Dan terkadang stigma di masyarakat, seperti kalau seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, ya udah langsung kita buat lah ya, kurang iman, kurang doa, kurang syukur, kurang amal. Ada lagi tambahannya, baperan gitu ya. Atau terlalu lebay. Nah, macam-macam. Stigma-stigma yang kita capkan, yang kita stempelkan kepada keluarga, saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental. Terkadang kita lupa bahwa di daerah batang otak mereka, di daerah otak mereka, di titik amigdala mereka, di titik prefrontal, korteks prefrontal mengalami gangguan. Nah, disinilah kita sebenarnya harus lebih memberikan empati kita. Tantangan kesehatan mental merupakan isu yang semakin mendesak di dalam masyarakat kita masa kini, apalagi di daerah perkotaan. Setiap individu di seluruh dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia, memiliki potensi untuk mengalami gangguan kesehatan mental dengan berbagai bentuknya. Gangguan ini bervariasi, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sangat serius, dan tentunya akan mempengaruhi kapasitas individu, produktivitas individu di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi sangat gampang kita melihat. Seseorang dalam usianya tidak bisa melakukan fungsi mandirinya, maka dia pantas, pantas ya kita sebut seperti mengalami gangguan kesehatan mental. Apabila tidak berfungsi, tidak produktif. Tetapi tentunya di sini kita sebagai orang tua, keluarganya harus mencoba lah mendengarkan dia. Mencoba untuk memberikan waktu kita, perhatian kita lebih serius sehingga dia mau bercerita dengan kita. Gangguan apa sebenarnya? Inilah fungsi kita sebagai orang yang lebih tua, sebagai gembala, sebagai para hamba Tuhan, sebagai guru, atau apapun posisi kita pada saat ini. Yang paling umum untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak remaja saat ini, kita seperti melihat ya, bahkan yang sudah dewasa ya, malamnya itu menjadi siang, siangnya itu menjadi malam. Dan terakhir, karena bioritme, kebiasaan tidur, misalnya sama dengan saya, tidur yang akhirnya di pagi hari, akhirnya mempengaruhi juga kualitas tidur saya. Kita tentunya tidur di malam hari ya. Kalau bisa sebelum jam 11 kita sudah tidur karena terjadi metabolisme tubuh ya sebelum di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 tentu tubuh kita akan kembali segar. Tapi apa yang kita lakukan karena pekerjaan, karena kesibukan, atau karena bertemu dengan keluarga, saudara, sehingga kita menunda-nunda tidur dan berlarut dan seperti itu selanjutnya. Terjadi perubahan bioritme. Kita di siang hari jadi tidur, malam hari jadi bekerja. Apakah ini bagus? Sebenarnya tidak bagus. Udah pasti tidak bagus. Dan kalau kita tidak yakin, kita coba aja. Kita tidur 5 hari di malam, dan kita coba ganti menjadi 5 hari di pagi, 5 jam di malam hari, atau akhirnya kita buat 6 jam di siang hari. Pasti kualitas tidur kita atau perasaan kita terhadap tubuh kita ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana kita bisa mengelola bioritme kita? Ini tentunya dengan usaha yang sungguh-sungguh, tetapi apabila memang karena sesuatu hal, ya mau tidak mau, tetapi semoga tidak berlarut-larut. Pada kesempatan ini kita akan melihat gangguan tidur yang sebenarnya. Kalau tadi itu karena memang pekerjaan atau karena bioritme yang kita ubah dengan sendirinya. Tetapi ada orang yang mengalami gangguan kesulitan tidur, yaitu insomnia. Individu dengan insomnia seringkali mengalami kesulitan untuk memulai atau mempertahankan tidur. Mau tidur sulit dan sering memakan pil tidur, ya, atau sekedar memakan obat-obatan ringan, ya obat batuk, obat pilek gitu ya, sehingga kesadarannya berkurang dan dia bisa tertidur. Tetapi ada yang tidak sesudah dia tidur, kemudian terbangun lagi. Terbangun terlalu dini sehingga tidak merasa tubuhnya segar pada waktu bangun di pagi hari. Jadi kita bisa bedakan apakah memang sudah menjadi penyakit ataukah karena kita
yang memaksa kita untuk tidak segera tidur. Apabila ini berlanjut, ya, maka ini tentu akan menciptakan efek domino yang membuat kita menjadi kelelahan dan tentu produktivitas berkurang. Jadi di setiap ada gangguan berkaitan dengan kesehatan mental, itu pasti dikaitkan dengan produktivitas. Apabila kita mengalami gangguan di dalam produktivitas, misalnya apa itu? Mungkin, oh saya kan sudah pensiun, tidak bekerja lagi. Iya, oke. Gangguan dalam hal ini tentunya adalah tubuh kita itu merasa tidak nyaman. Tubuh kita itu cepat lelah. Karena apa? Kualitas tidur yang tidak baik. Yang membuat yang harusnya terjadi pemulihan pada saat kita tidur. Ya, setiap 24 jam terjadi pertukaran di sel-sel darah kita. Ada perubahan komposisi di sel-sel darah kita setiap 24 jam. Dan apabila kita kurang tidur, maka tentu akan mengalami dampak yang negatif ke situ. Karena itu, kita harus ngecek. Kenapa sih saya sulit tidur? Saya udah mencoba tidur di tempat tidur, kemudian saya udah mencoba segala cara, ya menata tempat tidur, menata kamar, membuat wangi-wangian gitu ya. Tapi kok nggak bisa tidur? Atau saya udah tidur baru setengah jam, kemudian terbangun lagi. Ya, terbangun lagi. Kalau memang ya sebagian orang yang mengidap diabetes, dia memang sering ya. Tapi dalam kondisi dia tidak mengalami sakit penyakit secara tubuh, secara fisik, secara medis, tapi mengalami gangguan dan selalu terbangun. Nah, ini perlu kita cek. Apa yang menyebabkan kita? Apakah pikiran kita atau ada juga ini? Terlalu lama di tempat tidur. Jadi pada saat dia sebenarnya belum untuk tidur, ya banyak orang yang beraktivitas di tempat tidur. Anak-anak zaman sekarang, ya semua beraktivitas di tempat tidur. Bekerja di tempat tidur, balas email, balas macam-macam tuh di tempat tidur. Sehingga ya membuat tubuhnya itu pada saat di tempat tidur tidak ada sesuatu efek yang mendorong untuk tidur. Saya pada saat mengalami gangguan tidur, saya sempat mengalami insomnia ya. Dokter yang kemudian saya datangin itu penasihati saya, satu hal dia bilang, jangan di tempat tidur kalau memang bukan untuk mau tidur. Kemudian saya bilang gitu, saya juga dok, udah jauh pun di mobil, saya kok nggak bisa tidur ya? Kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang, mikirin apa gitu? Presiden aja yang dia mikirin banyak hal, dia juga tidur. Apalagi kita cuma rakyat biasa gitu. Itu sangat menggelitik ya bagi saya saat itu. Benar juga ya. Dia tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa menikmati tidur? Tenangkan pikiranmu dan rasakan nikmatnya tidur itu dimanapun kalau kita bisa tidur. Apalagi saya cerita lagi tidur di malam hari. Saya misalnya udah di tempat tidur jam 10 itu nggak tidur-tidur. Sesudah jam 12 lewat terbangun lagi di jam 2. Nanti saya paksa-paksa lagi tidur baru di jam 4 tidur lagi bisa nyampe jam 5 jam 6. Itu beberapa tahun yang lalu. Dan saya nasihatnya adalah ubah bioritme. Ubah. Jadi misalnya sebelum mau ke tempat tidur, pastikan dulu segala sesuatunya yang kamu pikirkan, yang bisa kamu selesaikan, selesaikan. Dan pada saat di tempat tidur,
Terentangkan badanmu dan nikmatilah indahnya kamu masih bisa tidur. Ya, pertama, kedua agak sulit. Tapi kemudian saya mencoba ya, saya melatih tubuh saya untuk tidur pada saat saya di tempat tidur. Dan puji Tuhan, saya bisa melewatinya dan sampai sekarang. Pada saat saya di tempat tidur, maka saya pasti akan terlelap tidur. Tidak berpikir mau ada suara, mau ada apapun. Pada saat saya di tempat tidur, maka saya jadi. Dari pengalaman itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kitalah yang mengelola biorитme kita, biorитme kita. Kalau kita terbiasa tidur di jam 12, maka yakinlah jam 12 malam, kita tentu akan terbiasa tidur di jam 12 malam, sekalipun kita sudah di tempat tidur pada jam 10 malam. Dan kita terbiasa bangun kemudian karena alasan apapun itu di jam 3, maka kita akan tidur, terbangun lagi di jam 3. Akhirnya kita tidur cuma 3 jam dan itu sangat berkurang untuk kesehatan kita. Karena dampaknya adalah lagi-lagi kita akan merasakan kelelahan. Walaupun kita sudah tidur merasa lelah. Ada yang bilang kita harus tidur 8 jam, 7 jam. Ya, itu tergantung kita lah. Kalau kita bisa sebenarnya tidur di jam 10 dan bangun di jam 4, jam 5, saya pikir tubuh kita itu akan kuat untuk beraktivitas. Karena itu apabila kita merasa bahwa kita mengalami kesulitan untuk tidur, atau terbangun pada saat kita baru tidur, insomnia, maka mau tidak mau kita harus mencoba menyampaikan dengan teman kita mungkin yang mempunyai pengalaman yang sama, dengan siapapun yang kita anggap pernah mengalami. Tidak apa-apa kita sharing tentang kondisi kita. Karena ini dampaknya adalah kepada kecemasan. Ya, mulai nih, tidak bisa tidur, pikiran kemana-mana, tubuh tidak nyaman, tidak enak, terjadi kelelahan, baru melakukan aktivitas 1 jam, 2 jam, 1 hari, tubuh sudah lelah. Dan kecemasan itulah akhirnya berkontribusi dan semakin berkontribusi. Kita tidak bisa tidur, akan ada pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif itu akan berkembang menjadi kecemasan yang berkepanjangan. Kecemasan yang berkepanjangan itu juga akan mempengaruhi lagi kesehatan mental kita yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi dia akan seperti chain ya, seperti rantai yang akhirnya dia tidak ada yang putusnya. Awalnya kita kesulitan tidur karena dampak dari bioritme kita, schedule kita. Dan kita tidak berusaha untuk kembali ke ritme atau ke jadwal yang normal. Ini berkepanjangan membuat insomnia menjadi bagian dari hidup kita. Insomnia berkepanjangan itu nanti akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita semakin terganggu, insomnia kita semakin meninggi, meningkat, maka produktivitas kita akan semakin berkurang, semakin menurun. Hal kecil kelihatannya, nggak bisa tidur, nggak apa-apa lah besok. Ya, kalau besok kita bisa tidur. Hari ketiga, hari keempat berkepanjangan. Perlu terapi, mencakup tadi teknik tidur yang baik. Tidur yang baik pertama tadi, kalau belum mau tidur, jangan berada di tempat tidur. Yang kedua, pastikan membuat kita nyaman. Membuat kita nyaman, rapih lah. Angka itu selalu harus bagus, tidak ya, rapih lah. Tempat tidur, rapilah kamar, sehingga kita dan usahakan lampunya juga lebih
redup sehingga tidak memancing kita untuk kembali membaca, mendengarkan TV, atau mendengarkan YouTube, atau hal-hal lain. Jauhkan handphone dari tangan kita. Ya, ini juga suara-suara ya HP-nya bisa di-mute lah kalau mau tidur. Terapi untuk insomnia mencakup teknik tidur yang baik. Kalau tadi itu berkaitan dengan persiapan kita untuk tidur, maka pada saat tidur, ya, pada saat tidur kita usahakanlah, usahakanlah dengan telentang. Atau kalau nggak bisa telentang, maka miring sedikit. Dipaksa badan, ya, dipaksa, diajari badan kita itu. Diajari badan kita itu untuk bisa tidur lurus, tidak menggulung badan. Ya, banyak orang yang tidur menggulung badan dan menutup wajah, ya telungkup gitu ya. Dan ada juga yang tidur dengan menutup muka wajahnya dengan selimut. Nah, hal-hal seperti ini kurang pas ya, Bapak dan Ibu. Ya, ada hal yang kita kalau tidur ya tentang bantal tidak terlalu tinggi dan usahakan lurus, tidak menggulung badan. Pada saat kita ternyata tidak bergerak nih, tetap aja makin sulit tidur. Ya pasti kita butuh bantuan lah ya, obat-obatan. Obat-obatan, lagi-lagi Bapak dan Ibu, obat-obatan itu bukan membuat kita ketergantungan. Yakinlah, dokter itu, psikiater itu sekolah dan mereka mempersiapkan dirinya dan sangat memahami bagaimana obat yang pas untuk setiap pribadi individu. Sehingga kalau memang berkepanjangan masalah insomnia, berkonsultasilah dengan psikiater. Ada juga orang yang seperti saya misalnya, kalau nggak ada pergerakan tubuh, misalnya nggak ada exercise, olahraga, agak sulit untuk tidur. Nah, kita kenali nih masing-masing kita. Apa sih, ada juga orang kalau dia udah lama mandinya, misalnya dia udah mandi di jam 3 sore. Nah, kemudian dia jadi kesulitan tidur. Ya, ini juga harus dilihat nih, bioritme seperti ini ya. Harus dilihat, oh mungkin karena badannya udah keringat gitu ya, dengan suhu ruangan seperti apa yang pas sama kita coba tata, aturlah itu semua. Di samping insomnia yang berkaitan dengan masalah tidur, ada parasomnia. Gangguan yang melibatkan perilaku abnormal selama tidur. Ada yang seperti ya, dia udah tidur, dia berjalan ya, berbicara saat tidur. Ya, dan ada mimpi-mimpi buruk. Gejalanya individu atau seseorang mungkin menunjukkan perilaku yang tidak biasa selama tidur. Berjalan, berbicara di malam hari, bayangin kalau dia di tingkat 2, kemudian dia turun ke bawah. Nah, ini kan bisa bermasalah, berbahaya ya. Bisa jatuh dan lain sebagainya tentunya. Kalau kita kan pasti menyadari juga ya, mengalami kondisi seperti ini. Ya, jangan pernah lupa untuk menutup pintu kamar. Ya, dan inilah sebenarnya kenapa kamar itu dikunci pada saat tidur. Untuk menjaga hal-hal seperti ini. Melalui wawancara, kita bisa memahami pola dan frekuensi parasomnia dari seseorang. Dan apabila tidak segera pulih dengan cara yang tadi bioritme dan segala macam gitu ya, ada relaksasi yang kita lakukan, kemudian manajemen stres sudah kita lakukan, lingkungan tidur yang aman, tidak ada pisau, tidak ada hal-hal yang membahayakan tentunya, kamar tidur dikunci, maka kita
atau siapapun perlu kita konsulkan. Kita usulkan supaya dia berkonsultasi dengan psikiater. Gangguan tidur, siapapun kita pasti pernah mengalaminya. Gangguan tidur karena penyakit, ya bukan karena penyakit gigi gitu ya. Kemudian lagi diare, ini ada gangguan tidur. Tapi gangguan tidur yang seperti ini kan sebentar juga pada saat kita sembuh, dia akan kembali kita normal di dalam tidurnya. Dan apabila masih tetap berlanjut, hal-hal tadi misalnya kita sudah lakukan, maka berkonsultasilah dengan dokter, dengan psikiater, dengan psikolog. Di samping gangguan tidur, yang sekarang ini juga sangat ngetren nih, terutama di remaja putri dan gadis-gadis. Anoreksia nervosa. Ketakutan yang berlebihan terhadap penambahan berat badan dan usaha untuk mengurangi berat badan melalui pembatasan makan, dan akhirnya dia tidak bisa menikmati makan. Dia tidak bisa menikmati enaknya makan. Kami ada klien itu, ada seorang yang bernama Lila, ya ada di buku Suara Kesembuhan. Berusia 17 tahun, dia mengalami usia transisi dari remaja dan dewasa muda. Tampak dari luar, dia memiliki segala sesuatunya. Dia putri tunggal dalam keluarga yang menyayangi dan mendukung dia. Dia cantik. Namun di balik kebahagiaan yang terlihat, dia menyimpan kegelapan yang dalam. Dia mengalami pertempuran untuk melawan gangguan makan yang mengubah hidupnya menjadi sebuah perjuangan yang tak pernah berujung. Pada saat dia ketemu teman-temannya dan saat teman-temannya menikmati enaknya, pada saat hangout sambil mengemil, sambil minum, dia tidak bisa menikmati itu. Itu merasa siksaan baginya. Karena pada saat dia memasukkan makanan, baik itu cemilan, minuman, dia merasa berdosa nih. Pola pikirnya berubah. Mindsetnya berubah. Pada saat dia memasukkan makanan, dia merasa berdosa. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk memakan itu karena dia akan makanan itu akan mengganggu bentuk tubuhnya. Dan itu dimulai pada saat dia dengan mamahnya itu melihat satu majalah mode di mana ada seorang gadis yang sangat sempurna. Dan di dalam mindsetnya dia, seperti itulah gadis yang sempurna. Maka dia berusaha untuk menjaga, untuk diet ketat. Dan dampaknya adalah diet yang kebablasan itu membuat dia tidak bisa makan dan dampaknya adalah tubuhnya menjadi lemah. Dampaknya lagi adalah saat karena dia masih kelas 3 SMA, nilai akademisnya jeblok semua. Dan akhirnya dia gagal masuk ke perguruan tinggi negeri. Disinilah Bapak dan Ibu dan kita semua. Sekilas melihat ya, tadi gangguan tidur, nggak apa-apalah gitu. Nanti juga bisa tidur, ya. Kemudian gangguan mah nggak apa-apalah. Untuk mengurangi berat badan, biar pakaian muat, biar lincah, ya. Kalau itu tidak berkelanjutan. Tapi pada saat itu lebih dari sebulan Bapak dan Ibu, udah something wrong dengan tubuh kita. Bersegeralah akses bantuan-bantuan dari profesional kesehatan mental. Dan ini dia bersyukur ya. Lila ini akhirnya bertemu dengan seorang konselor
Dan konselor itu kemudian melakukan asesmen sederhana dan akhirnya membawa ke psikiater. Dia diberikanlah di awal, pasti Bapak dan Ibu butuhlah obat-obatan awal dulu. Dan pastilah tidak akan membuat ketergantungan. Kemudian dia juga mengikuti terapi-terapi yang dibantu oleh konselor yang saudaranya tersebut. Dan akhirnya dia bisa pulih. Akhirnya dia bisa kembali masuk di perguruan tinggi negeri dan mengalami perkuliahan yang sangat menyenangkan. Kemudian dia menjadi seorang psikolog. Kadang Bapak dan Ibu, perjalanan dari seseorang ya, baik itu perjalanan kita pada saat berjuang untuk penyakit yang kita alami, selalu ya dimulai dari hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Di awalnya dia, karena dia orang kaya, dia banyak mengenal psikiater, banyak mengenal psikolog, tapi lagi-lagi dia merasa tidak percaya diri. Dia merasa tidak membutuhkan. Dia merasa bahwa dia nanti juga akan dihakimi, akan dijudge oleh yang dia temui. Tapi pada saat ada keluarganya, saudaranya yang dia bisa percaya, dan akhirnya dia mau mengubah pola pikirnya, dia mau dibawa untuk ke psikiater dan mau mengikuti semua yang dianjurkan oleh psikiater dengan bantuan dari konselor. Akhirnya dia bisa melewati semua masa-masa. Yang terpenting sebenarnya adalah pada saat kita mengalami gangguan kesehatan mental, apakah karena insomnia, parasomnia, anoreksia nervosa, dan juga ada gangguan bulimia nervosa, dan juga ada gangguan makan berlebihan. Apapun jenisnya yang berkaitan dengan makan. Satu-satu dan yang utama adalah ada keinginan dari yang bersangkutan. Dan ada dukungan yang sungguh-sungguh dari keluarga inti atau teman. Maka itulah yang sebenarnya akan mempercepat kesembuhan itu. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya juga, tolonglah ini mamahnya yang datang. Tolonglah kondisinya seperti ini. Saya bilang sebagai konselor, ya saya tentu sangat mau ya dia lekas sembuh. Tetapi apapun yang saya lakukan, apabila tidak ada keinginan dari yang bersangkutan, maka sia-sialah semua usaha dari keluarga. Sia-sialah juga usaha dari konselor, dari psikolog, dari psikiater. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka yang sudah mengalami gangguan kesehatan mental? Disinilah sebenarnya yang paling sulit itu. Yang paling sulit adalah menumbuhkan keinginan, kemauan yang sungguh-sungguh dari penderita untuk mengikuti terapi-terapi yang akan diberikan kepada dia. Apabila dia mau dan ada dukungan, ya saya berpikir itu ya akan segera sembuh, akan segera pulih. Ya, ditambah tentunya ya, kalau dia juga gemar dan mau berdoa, karena pada saat kita mengalami gangguan kesehatan mental ini memang berdoa itu juga jadi berkurang ya. Karena kita jadi cenderung ngeblame gitu ya, komplain itu, kenapa saya, kenapa bukan orang lain gitu ya. Saya kenapa, saya kayaknya nggak jahat-jahat banget gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini yang sering muncul ya pada saat kita mengalami.
Dan bersyukurlah kalau kita pada saat posisi seperti itu ada keluarga kita yang memberikan dukungannya dan juga ada saat kita membutuhkan mereka dalam artian pada masa-masa kita paling bawah, gitu ya. Pada masa-masa kondisi kita paling buruk, ada keluarga yang memahami kita. Dalam hal ini keluarga juga tentunya jangan berharap untuk dipahami. Jangan berharap untuk dipahami. Ya, beberapa minggu yang lalu saya dengan seseorang gitu ya, yang dia datang mencoba cerita bagaimana dia akhirnya keluar dari pekerjaannya untuk mendampingi adiknya. Dia seorang guru sebelumnya. Untuk mendampingi adiknya itu dia akhirnya dari pekerjaan. Kemudian karena setiap hari melihat tingkah laku adiknya, ya yang paling lucu gitu ya, misalnya dia lagi tidur gitu ya, tiba-tiba bawa pisau gitu. Ya dia awalnya itu lucu-lucuan, dia bilang. Lucu-lucuan aja main ke anak kecil gitu ya. Terus pada saat dia tidur, nyeramin gitu ya. Disiram itu si kakak yang jaga dia dengan air yang dari comberan gitu ya. Dan ada orang lewat dari depan rumah, diambil air dari comberan, disiram. Si kakaknya di awalnya masih bisa. Terakhir ya dia juga menjadi seperti adiknya. Nah, pada saat seperti itu sebenarnya, ya kalau kita bilang terlambat sudah, ya terlambat. Tetapi tidak ada hal yang tidak bisa sembuh. Minimal ada perubahan, pengurangan terhadap kondisi jiwanya, kan itu ya. Sekarang, kalau kita lihat, itu kalau skizofrenia kan udah berat banget. Iya, tapi gangguan makan, gangguan tidur. Kalau ini juga terus-menerus Bapak dan Ibu, ini juga akan membuat kecemasan. Dari kecemasan bisa timbul menjadi depresi. Di situ Bapak dan Ibu. Gimana kita melihat orang makan menikmati gitu. Tiba-tiba kita mau mual kalau mau makan. Atau gimana kita melihat makanan, kita baru kenyang, sudah makan satu piring nasi dengan lauk yang banyak. Tiba-tiba kita melihat lauk lagi, kita makan lagi. Kemudian badan kita mengembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Pada akhirnya apa yang terjadi sama. Pasti ada perubahan di dalam jiwa kita juga. Artinya, sekecil apapun gangguan kesehatan mental, apakah itu diawali dengan gangguan tidur, gangguan makan? Mari kita give hands ya, kepada semua yang di sekitar kita, yang kita lihat seperti itu. Dan apabila kita tidak memiliki keluarga, bersyukurlah yang tidak memiliki keluarga yang mengalami gangguan makan, gangguan tidur. Saya sendiri, anak saya pikir dia memang gangguan makan. Makan banyak, ada lagi, makan lagi anak saya nomor satu. Ya puji Tuhan, sesudah dia menikah, sudah mulai berkurang, biarpun badannya masih gemuk. Dan saya tidak pernah lelah untuk menyampaikan bahwa memakan sesuatu ya harus proporsional dengan yang dikeluarkan. Kalau kita hanya duduk bekerja secara kantoran, maka tentu energi yang dikeluarkan juga sedikit. Maka itu akan menumpuk di dalam tubuh. Dan apabila tidak diimbangi dengan olahraga, maka makanan yang dimakan itu akan menumpuk di tubuh dan menjadi toksik, menjadi racun buat tubuh. Dan apabila kita melihat orang yang tidak mau makan, kita juga harus sampaikan. Jika nutrisi di dalam tubuhmu maka berkurang, maka ya energimu berkurang, tubuhmu lemah, kamu tidak produktif. Di awal-awal sebulan 2 bulan mungkin masih ada yang mendukung kamu.
Tetapi bayangin kalau kamu terus dengan kondisi tidak produktif, siapa yang akan membiayakan? Mungkin ada orang tuamu yang masih hidup, yang masih memelihara hidup. Tapi sebagai orang dewasa, kamu harus mandiri. Kamu harus mampu membiayai hidupmu dan tidak menjadi beban. Karena itu, ya, isi tubuhmu itu dengan makanan-makanan yang bergizi, yang memberikan kamu kekuatan untuk bekerja. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga besar kita, kepada warga jemaat, bahkan kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita, apabila kita memang memiliki kesempatan untuk itu. Kita sekarang masuk ke gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan inilah gangguan kesehatan mental yang paling tinggi, yang paling banyak saat ini. Ada orang berpikir, misalnya nih ya, takut ya. Oh, saya udah cemas nih, kecemasan apa? Kalau takut dalam kondisi yang wajar, ya misalnya ya, tiba-tiba ada orang ngedor pintu, buat, dan jantung kita kan berdebar. Nah, itu takut ya, karena takut. Dan kemudian pada saat nggak digedor lagi, wah, itu debaran jantung berkurang. Kemudian kita bisa mulai melihat, kita mulai normal kembali. Atau tiba-tiba nih mendengarkan suara petasan, kita nggak tahu, ada rasa takut. Atau tiba-tiba melihat ular, kemudian kita melakukan tindakan berlari atau apa. Itu adalah takut yang wajar. Tetapi kalau kecemasan itu lebih cenderung ya kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Misalnya anak terlambat atau biasanya anak kita pulang jam 10 malam. Dia belum pulang nyampe jam 11. Nih, cemas. Kemudian kita coba WA. Nggak dijawab-jawab juga. Terus pikiran kita macam-macam. Kita tiba-tiba ditelepon oleh seseorang. Kita mulai nih berasumsi-asumsi. Dan terus tuh, ada lagi permasalahan yang lain. Misalnya tiba-tiba hujan kencang, ya, hujan deras, angin kencang, kita sendiri di rumah gitu. Kita berpikir, wah gimana nanti kalau ada yang bocor, ada yang banjir, ada yang apa. Ini kecemasan yang belum tentu akan terjadi. Ketakutan. Dan ini terus kita pelihara nih. Besok-besoknya lagi hal yang sama terjadi. Kita pelihara lagi. Takut tentang masa depan. Takut pada saat bepergian ke satu tempat. Ini menjadi kecemasan. Ya, tadi kalau ketemu tiba-tiba dengan ular, ada tiba-tiba ngegedor rumah, kemudian normal kembali, itu namanya ketakutan yang wajar. Dan itu dalam durasi yang singkat, itu namanya ketakutan. Kalau kecemasan dia akan tetap. Dia tidak langsung seperti degup jantung kita pada saat mendengar pintu digedor. Tetapi dia tetap panjang gitu ya. Lama gitu baru mereda. Itulah kecemasan. Kecemasan ini jika berlarut-larut ya akan mengganggu tugas sehari-hari dan mempengaruhi gejala fisik. Otot menegang, kelelahan, dan itu tadi ada lagi gangguan tidur. Jadi kecemasan itu bisa mengganggu bioritme yang lain. Ini gangguan tidur. Gangguan tidur di awal tadi tanpa kecemasan bisa membuat menjadi kecemasan. Jadi ini jadi satu rantai yang tidak terputus.
Karena itulah sebenarnya ya jangan ada gangguan tidur, jangan ada kecemasan gitu ya. Jadi kita sehat secara mental. Apakah itu mungkin sangat mungkin untuk itulah kita berdiskusi di malam hari ini. Kecemasan, ini kita masuk ya sebentar kita tentu akan sharing ya 10 menit lagi. Perlu kita mengidentifikasi faktor penyebabnya apa sih? Dan jika kita udah tahu misalnya, oh kecemasan saya ini lebih diakibatkan karena saya punya trauma masa lalu misalnya. Trauma masa lalu, misalnya kita pernah satu malam ada hujan yang begitu lebat, kemudian kita mencoba mencari tempat ya karena naik motor tentu basah, kemudian kita ngelihat di halte, terus kita di situ berlindung sebentar dan kemudian ada preman atau maling gitu, kemudian mengambil tas kita. Nah ini kita letakkan pengalaman kita itu juga ke anak kita yang memang belum pulang. Ini sebenarnya. Jadi kita sambung menyambung. Kita itu memang jago kita tuh nge-create hal-hal yang negatif menjadi satu cerita. Luar biasa kita itu. Kebayang ya. Kalau kita nge-create cerita-cerita itu menjadi satu cerita yang indah ya. Berpikirlah yang indah. Karanglah cerita-cerita yang indah, bukan mengarang cerita-cerita yang menyedihkan, cerita-cerita yang menakutkan, cerita-cerita yang menyakitkan, cerita-cerita yang menegangkan. Harusnya, ya kalau kita misalnya ya punya post traumatic syndrome disorder, ya kejadian traumatis di masa lalu, harusnya yang kita karang kembali, ya kita rewrite itu harusnya adalah cerita bagaimana kita melewati itu. Tapi yang sering kita karang, ya otak kita itu kita paksa dia untuk merewrite, untuk menuliskan kembali adalah cerita-cerita sedihnya itu. Gimana pada saat itu, pada saat kami menabrak seseorang itu, kemudian orang-orang di situ mengambil kayu dan memukul. Nah, ini yang kita ingat. Kita tidak ingat bahwa pada saat itu ada seseorang yang baik yang kemudian melerai orang itu dan menarik saya untuk tidak dihakimi. Nah, coba kan, apabila yang baiknya yang kita rewrite, yang kita reimagine gitu ya, pasti kita tidak akan ada kecemasan. Tapi yang kita ingat dan tuliskan adalah ya dengan bahasa hiperbolik lagi ya. Senang banget kita melakukan hal-hal gitu. Coba ya. Misalnya cerita nih, wah hari itu ya banjir di semua Jakarta. Saya jalan ke Bekasi tuh ke tempat adik saya, kemudian banjir. Ah, ya kita ingat banjirnya. Tapi kita nggak ngelihat pada saat banjir itu pun ternyata kami bisa melewatinya karena ternyata cuma kelihatan penuh airnya. Banyak tempat-tempat yang bisa dilewati bahkan motor. Kan beda tuh ceritanya. Disinilah kita ya. Energi kita itu kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Sehingga ingatan-ingatan kita ingat semua nih di storage kita nih tersimpan ya di otak kita disimpan memori-memori dan otak kita ini memang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Itu sangat sempurna dan sulit untuk ditembus ya kuman-kuman segala macam apapun sangat sulit ditembus. Dipelihara sempurna dengan semua sistem penjagaannya, tembok-temboknya lah kita bilang. Artinya apa? Ya, kalau masuk ke dia hal-hal yang negatif, afirmasi-afirmasi yang negatif,
Ya, kalau memang dia bagus, ditutup, tertutup rapat, maka keluar juga sulit kan, Bapak dan Ibu? Jadi afirmasi-afirmasi negatif itu juga akan tersimpan. Dan kita harus menambah afirmasi-afirmasi positif untuk bisa menutup afirmasi-afirmasi yang negatif. Pikiran-pikiran positif harus kita tambah di dalam storage, di dalam server otak kita ini, di dalam memori otak kita ini, sehingga tadi pikiran-pikiran negatif itu tertutup. Ya, bayangin ada satu gelas, di bawahnya ada yang kotor, maka kita harus mengisi penuh gelas itu dengan air yang bersih, sehingga air yang kotor itu bisa naik ke atas, dan kita isi terus-menerus, sehingga air itu menjadi air yang bersih. Seperti itu juga dengan otak kita, Bapak dan Ibu. Makanya saya selalu bilang, ya, jangan berteman dengan orang-orang yang toksik. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang suka mengeluh. Ya, saya selalu bilang, do not blame, do not claim, and do not regret. Jangan menyalahkan, jangan mengeluh, dan jangan juga menyalahkan apa yang sudah terjadi. Saya selalu ingat itu dalam hidup saya. Sehingga saya tidak pernah harus menyalahkan orang lain. Ya, terkadang juga masih, tapi cepat nih. Oh iya, saya yang salah. Karena itu tadi, maka kebiasaan di otak kita itu. Maka setiap ada namanya pikiran otomatis, Bapak dan Ibu. Ya. Saya juga sedang menyusun buku bersama teman-teman saya khusus mengenai kecemasan. Jadi memang kami lebih fokus di kesehatan mental ya. Dan buku-buku kami tentunya fokusnya juga kesehatan mental. Kesehatan mental itu di satu buku yang kita akan pelajari ini ada sekitar nyampe 21 mental illness-nya, gangguan kesehatan mental. Dan nanti satu-satu atau mungkin dua dari gangguan dalam satu buku. Kalau buku yang pertama kesehatan mental ini masih fokus secara umum ya. Kemudian di Suara Kesembuhan ini bercerita tentang isinya adalah cerita-cerita dari mereka yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental kemudian sembuh. Dan nanti buku yang ketiga yang berkaitan dengan kesehatan mental juga itu masing-masing dari gangguan kesehatan mental itu secara detail, secara rinci itu kami tuliskan. Ada pikiran otomatis. Pikiran otomatis itu adalah satu pemikiran menjadi core beliefs kita. Ya, pada saat menghadapi sesuatu, maka kita bereaksinya seperti apa. Jadi, orang-orang yang memang dalam memori-memorinya tersimpan, kalau dia mengalami sedikit saja masalah, misalnya macet di jalanan, kemudian ada orang yang ngeklakson, dia yang terbiasa, dia udah, oh ini klakson-klakson, nggak tahu apa gitu ya, mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih kasar. Saya juga di sini, emang kamu, wah itu panjang-panjang dan lebar. Tapi kalau yang terbiasa pikiran otomatisnya berpikir, ya kita nikmati aja nih. Ya, kita nikmati aja lah. Dia akan memanfaatkan itu. Misalnya dengar musik, atau dengerin YouTube, atau apapun yang positif. Bukan membuat, ya misalnya yang driver atau temannya di satu mobil menjadi gerah atau menjadi tidak nyaman. Gangguan kecemasan adalah kondisi di mana pikiran kita
perkataan kita, perasaan kita, tindakan kita bereaksi secara bersama-sama. Dan kemudian kita merasakan sensasi ketegangan di otot kita, kelelahan, dan macam-macam itu. Dan apabila ini terus-menerus, maka tentunya akan bisa menambah penyakit fisik kita. Jadi terkadang ada yang penyakit fisik dulu, baru menjadi penyakit mental. Ada yang penyakit mentalnya dulu menjadi penyakit fisik. Untuk itulah kita harus waspada ya. Waspada melihat nih bagaimana saya bereaksi. Ini menjadi sangat penting. Bagaimana pikiran otomatis saya. Bagaimana dasar penilaian saya, keyakinan saya untuk satu kondisi ini. Dan kita harapkan kita hamba-hamba Tuhan yang boleh ada di malam hari ini, kita mulai memahaminya. Dan kita bisa bereaksi minimal nih, minimal tidak berlebihan di dalam menanggapi sesuatu. Dan apabila kita tetap berlebihan, maka tentunya kita butuh terapi. Jadi gangguan kecemasan, ada gangguan kecemasan umum ya. Ini di dalam aspek kehidupan sehari-hari kita ya, mengganggu tugas sehari-hari kita. Kelelahan sama, ada gangguan tidur ya, kemudian ada gangguan panik ya. Mendadak ini gejala fisik yang menakutkan ya, serangan ya, seperti ada serangan lah ya. Kemudian ada fobia. Fobia itu adalah ketakutan yang tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Kita tentu paham lah ya, orang biasanya dengan ular itu sangat fobia ya. Terapi yang dibutuhkan tentunya adalah terapi-terapi yang terschedule, terapi-terapi yang kita dan konselor kita atau psikolog atau psikiater kita dan keluarga kita memiliki komitmen untuk menjalaninya. Ya, butuh dukungan juga nih. Soalnya kalau kita sendiri yang menderita dan kita tanpa dukungan memang agak berat. Tadi saya yang berkaitan dengan stres pasca trauma, post traumatic syndrome disorder, ini karena pengalaman-pengalaman masa lalu, kemudian dia jum kembali itu, dan kemudian dia memikirkan bahwa itu juga terjadi, bahkan dia pikirkan lebih daripada itu. Caranya tadi, ya udah, tuliskan ulanglah pengalaman itu, rewrite gitu ya. Buat, ingat, pasti ada yang baik di saat itu. Yang baik itulah yang dituliskan ulang, dan kemudian itu kita ikuti terus, kita lihat lagi. Jadi seolah-olah kita lihat kaca gitu ya, kita lihat lagi tuh kejadian masa lalu. Tapi di sini Bapak dan Ibu, kalau kita memang belum mampu untuk melihat traumatik kita, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Tapi kalau kita sudah cukup kuat, sebaiknya kita melihat, oh ternyata ya seperti ini. Maka kita bisa move on. Akhirnya move on. Jadi gejala pengalaman kembali re-experiencing atau flashback. Ini yang merasa seolah-olah traumatis itu ada kembali. Kita rasakan saat ini, taunya enggak sebenarnya. Mimpi buruk, pikiran intrusif gitu. Gambar yang tidak kita inginkan mengenai trauma muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan-tekanan emosional dalam hidup kita. Gejala penghindaran situasi. Kita mungkin menghindari tempat atau situasi seperti itu. Akhirnya kita tidak berani lagi. Nah, ini kan salah Bapak dan Ibu ya, kalau memang kita cuma sekali dua kali harus lewat dari satu tempat. Tapi bayangkan kalau itu harus kita jalanin misalnya karena kantor di situ, kita harus ketemu dengan orang itu, bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Ya harus kita zoom lagi, kita lihat lagi.
bahwa itu sudah berlalu. Dan saya cukup tangguh sekarang untuk menghadapi. Nah, ini harus kita perkatakan. Ya, pikiran kita kemudian akan merekam itu, menyimpannya di dalam memori otak kita. Dan dengan itu kita semakin hari semakin Tuhan mampukan untuk melewati permasalahan-permasalahan. Nah, itu dulu yang berkaitan dengan mental illness, mulai dari tidur, gangguan makan, kemudian gangguan kecemasan. Masih ada 2 gangguan kecemasan, tapi itu kita lanjutkan untuk minggu depan. Saya kembalikan Pak Raffles, silahkan Pak.